Di era globalisasi, pendidikan adalah kompas kemajuan bangsa. Di jantung Asia Tenggara, dua negara kepulauan besar, Indonesia dan Filipina, menempuh jalan reformasi yang berbeda untuk menjawab tantangan zaman. Filipina memilih langkah besar melalui program K12, sementara Indonesia meluncurkan kurikulum merdeka sebagai jawaban atas kebutuhan pemulihan pembelajaran. Pada video ini kita akan membahas komparasi sistem pendidikan Filipina dan Indonesia pada jenjang sekolah dasar. Kurikulum K12 Filipina diluncurkan pada tahun 2013. Tujuannya jelas, menyamakan durasi pendidikan dengan standar global agar lulusannya diakui secara internasional dan siap kerja. Kurikulum ini punya dua ciri khas utama. Pertama adalah pendekatan spiral atau spiral progression approach. Bayangkan ini seperti tangga putar. Konsep esensial dalam sains dan matematika diajarkan di kelas awal, lalu diulang kembali di kelas berikutnya. Namun dengan tingkatan dan kedalaman materi yang semakin sulit. Tujuannya adalah membangun pemahaman yang benar-benar kokoh. Kedua, adalah pendidikan berbasis bahasa ibu atau Mother Tongue Based Multilingual Education. Di Filipina, siswa dari taman kanak-kanak hingga kelas 3 belajar menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah mereka. Ini dilakukan untuk membangun fondasi literasi yang kuat sebelum nantinya mereka beralih ke bahasa Filipino dan Inggris. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menempuh jalur yang berbeda. Kurikulum Merdeka lahir dari kebutuhan internal untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning loss, terutama pasca pandemi. Fokus utamanya adalah fleksibilitas, otonomi sekolah, dan pengembangan karakter. Kurikulum ini juga punya dua ciri khas utama. Pertama, struktur berbasis fase, bukan lagi per kelas atau per tahun. Untuk sekolah dasar, ada fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, serta fase C untuk kelas 5 dan 6. Ini memberi keleluasaan bagi guru dan siswa untuk mencapai target belajar sesuai kecepatan mereka masing-masing. Kedua adalah pembelajaran terdiferensiasi dan fokus pada karakter. Artinya, pembelajaran dirancang untuk disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan setiap siswa. Selain itu, ada alokasi waktu khusus untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal sebagai P5. Perbedaan juga terlihat jelas dalam sistem penilaian. Sistem penilaian di Filipina sangat terstruktur dan kuantitatif. Nilai akhir siswa didapat dari 3 komponen yang sudah dibobot pasti. Written work atau tugas tertulis, performance test atau tugas kinerja, dan quarterly assessment atau ujian triwulan. Sistem ini sangat transparan, namun juga kaku. Kurikulum Merdeka di Indonesia, sebaliknya, mendorong pergeseran ke penilaian formatif. Guru didorong melakukan asesmen di awal dan di sepanjang proses belajar untuk perbaikan. Bentuknya pun fleksibel, tidak harus tes tertulis, dan guru memiliki otonomi lebih besar dalam menilai. Meski berbeda strategi, kedua negara ini ternyata menghadapi tantangan yang sangat mirip. Tantangan pertama adalah kesenjangan digital. Konektivitas internet masih menjadi kendala besar di daerah pedesaan, baik di Filipina maupun di Indonesia, yang menghambat pemanfaatan teknologi. Tantangan kedua adalah krisis infrastruktur. Laporan di Filipina menyebut puluhan ribu gedung sekolah perlu perbaikan besar. Kondisi di Indonesia pun juga serupa, di mana masih banyak ruang kelas sekolah dasar mengalami kerusakan, terutama di daerah 3T atau daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Sebelum kita melanjutkan kesimpulan dari perbandingan sistem pendidikan Filipina dengan Indonesia, mari kita uji pemahaman singkat. Di sini, saya sediakan 2 pertanyaan. Setiap pertanyaan akan saya beri waktu 10 detik untuk menjawab. Jangan curang ya. Pertanyaan pertama, pendekatan kurikulum di Filipina
yang mengulang konsep secara berkelanjutan dengan kompleksitas yang meningkat disebut pertanyaan kedua. Filosofi utama kurikulum merdeka di Indonesia yang berfokus pada otonomi sekolah dan kebutuhan siswa disebut Jadi, apa kesimpulan dari perbandingan ini? Filipina memilih reformasi top to down yang terstruktur untuk mengejar standar global, sementara Indonesia memilih strategi bottom up yang adaptif dan fleksibel untuk merespon keragaman konteks dan memulihkan pembelajaran. Dari Filipina, Indonesia dapat mengkaji beberapa praktik baik, seperti kebijakan pendidikan berbasis bahasa ibu yang sudah terlembagakan, transparansi sistem penilaian mereka yang terstruktur, dan desain kurikulum spiral yang sistematis. Pada akhirnya, baik kurikulum K12 maupun kurikulum merdeka, reformasi kurikulum yang hebat ini harus didukung oleh investasi yang masif dan berkelanjutan pada peningkatan kapasitas guru serta pemenuhan sarana dan prasarana yang layak. Demikian video pembelajaran ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.